semua. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran IPS dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, seperti apa materinya? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Kehidupan manusia pada masa praaksara. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian masa praaksara dan mendeskripsikan periodisasi masa praaksara. Pengertian masa praaksara. Apakah di antara kalian ada yang pernah berkunjung ke Museum Purbakala? Di tempat ini, kalian dapat melihat benda-benda peninggalan pada zaman dahulu kala, seperti fosil, artefak, maupun tulisan-tulisan kuno seperti prasasti dan juga naskah kuno. Semuanya ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kehidupan manusia pada masa tersebut. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka atau masa prasejarah. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir pada saat manusia telah mengenal tulisan. Untuk mempelajari cara hidup manusia pada masa praaksara, kita dapat mempelajarinya dari peninggalan-peninggalan berupa artefak dan juga fosil. Periodisasi masa praaksara. Sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi ini. Pembabakan tersebut dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis. Pada zaman dahulu kala, bumi tidak seperti sekarang. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan. Awalnya, bumi dalam keadaan panas dan pijar, sehingga tidak ada makhluk hidup yang mampu hidup. Kemudian, semakin lama, suhu permukaan bumi menjadi dingin, dan terbentuklah kerak atau kulit bumi. Disitulah makhluk hidup mulai ada, sejalan dengan semakin dinginnya suhu bumi. Pada proses perubahan bumi tersebut, terbagi ke dalam 4 periode. Yang pertama adalah zaman Arkaikum. Merupakan zaman tertua berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Kulit bumi pada waktu itu masih panas sehingga belum ada kehidupan. Selanjutnya adalah zaman Paleozoikum. Merupakan zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Di saat zaman ini sudah ada tanda-tanda kehidupan dengan munculnya berbagai jenis ikan, amfibi, reptil, dan avertebrata. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum atau zaman reptil. Merupakan zaman pertengahan berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Kehidupan telah berkembang, telah dijumpai hewan berukuran besar atau dinosaurus. Yang keempat adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Merupakan zaman kehidupan baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zaman Tertier, di mana jenis reptil besar mulai punah dan digantikan dengan mamalia berukuran besar. Salah satunya adalah gajah purba atau mamut. Yang kedua adalah zaman Kuartier, merupakan awal kehidupan manusia di permukaan bumi ini dan berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu.
Selanjutnya, periodisasi secara arkeologis. Didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian, benda-benda tersebut terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kita akan membahas terlebih dahulu zaman batu yang terbagi menjadi 4 zaman. Paleolitikum atau zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Berlangsung sejak 600.000 tahun yang lalu, kehidupan manusia pada masa ini masih sangat sederhana dan hidup berpindah-pindah. Mereka memperoleh makanan dengan berburu, mengumpulkan buah dan umbi, serta menangkap ikan. Peralatannya terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas, alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, dan juga memotong umbi. Yang kedua, Mesolitikum atau zaman batu tengah. Pada zaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap. Hasil kebudayaan yang menandai ciri zaman ini adalah kebudayaan Kejoken Modinger atau sampah dapur, berupa tumpukan kulit kerang yang banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yaitu Langsa dan Medan. Selain itu, ditemukan juga peralatan kehidupan manusia pada zaman itu, berupa kapak Sumatera dan juga batu pipisan. Selanjutnya adalah kebudayaan Abruzos, merupakan gua yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia purba. Ditemukan pula peralatan berupa mata panah. Ditemukan di daerah Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Neolitikum atau zaman batu baru. Pada zaman ini, manusia sudah mulai mengenal hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang menandai ciri zaman ini adalah kapak persegi, terdapat 2 ukuran. Yang berukuran besar disebut beliung, fungsinya sebagai cangkul. Yang berukuran kecil disebut tarah, fungsinya sebagai alat pahat. Lalu ada kapak lonjong. Yang berukuran besar disebut dengan Walsey Bale, berfungsi sebagai cangkul. Klein Bale berukuran kecil, berfungsi sebagai pahat. Selain itu ada perhiasan yang terbuat dari batu dan kulit kerang, serta gerabah. Yang keempat, tradisi megalitik atau batu besar. Pendirian bangunan yang terbuat dari batu berukuran besar erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang saat itu, yaitu pemujaan roh nenek moyang. Adapun peninggalannya, dolmen, sarkofagus, waruga, punden berundak, kubur peti batu, dan menhir. Yang kedua adalah zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan peralatan yang terbuat dari batu, tetapi juga peralatan berbahan logam. Terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Untuk wilayah Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Adapun peninggalannya, yang pertama kapak corong, kemudian nekara, moko, dan juga cendrasa atau kapak sepatu. Yang terakhir adalah periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua masa bercocok tanam, dan yang ketiga masa perundagian. Seperti apa kehidupan pada masa ini? Mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa ini terbagi menjadi 2, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal
dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal semasa dengan zaman Paleolitikum. Pada masa ini, kehidupan manusia masih sangat tergantung pada alam. Kehidupan mereka dipenuhi dengan cara berburu dan mengumpulkan umbi serta buah-buahan dari alam. Jika sumber bahan makanan mereka habis, mereka akan berpindah tempat. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil dengan tujuan supaya mudah untuk berpindah-pindah tempat. Ada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan umbi dan buah-buahan. Peralatan yang digunakan masih sangat sederhana, terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Selanjutnya, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut semasa dengan zaman Mesolitikum. Di sini, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Mereka mulai memelihara hewan ternak seperti unggas, tapi mereka tetap berburu untuk hewan-hewan yang berukuran besar. Hidup mereka berkelompok dan sudah mulai menetap di gua-gua yang dekat dengan mata air. Selama tinggal di gua, mereka akan melukis di dinding-dinding gua, kegiatan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk peralatan sudah mulai halus, contohnya seperti kapak Sumatera, dan mereka juga menggunakan peralatan yang terbuat dari tulang. Yang kedua, masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam semasa dengan zaman Neolitikum. Pada zaman ini, manusia sudah tidak tergantung kepada alam. Mereka bercocok tanam dengan berladang, memelihara hewan ternak, dan dikembangbiakan. Kegiatan berburu dan mengumpulkan hasil hutan masih mereka lakukan. Mereka telah melakukan kegiatan barter atau tukar-menukar barang. Masyarakat pada masa ini hidup berkelompok dan menetap membentuk perkampungan, di mana perkampungan dipimpin oleh seorang kepala kampung yang dipilih dari orang yang paling tua dan berwibawa. Terdapat pembagian tugas yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Manusia pada masa ini sudah semakin mahir membuat peralatan yang lebih halus dan fungsinya beragam. Kemudian, berkembang kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap setelah meninggal. Orang yang meninggal akan dilengkapi dengan bekal kubur. Pada masa ini pula mulai berkembang tradisi mendirikan bangunan megalitik. Yang ketiga adalah masa perundagian. Masa di mana manusia sudah memiliki kepandaian atau keterampilan tertentu. Pada masa ini, kegiatan yang dilakukan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat sudah mengenal irigasi untuk mendukung kegiatan bercocok tanam. Kegiatan beternak lebih beragam, dan kegiatan perdagangan sudah meningkat dan semakin maju. Masyarakat menetap di perkampungan yang lebih besar dengan tata kehidupan yang lebih teratur. Perburuan ditujukan untuk menambah mata pencaharian dan menunjukkan tingkat keberanian dan kegagahan bagi laki-laki. Pada masa ini, manusia telah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas sesuai dengan kepandaian dan keterampilannya. Kepercayaan terhadap arwah nenek moyang semakin berkembang, dan orang yang meninggal dibekali barang keperluan sehari-hari. Berbagai seni seperti seni lukis, seni patung, maupun seni bangunan mengalami perkembangan. Demikian penjelasan mengenai pengertian masa praaksara dan periodisasi masa praaksara hari ini. Semoga kalian semakin mengerti dan memahami materi ini. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Salam IPS.